Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara, kembali lagi di podcast Kawan Suara, podcastnya Himanomi. Oke Sobat Suara, balik lagi di podcast Kawan Suara. Ditemani aku Tiaga Aditama, mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UNS Angkatan 2022. Dan di episode kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku ditemenin sama dua manusia-manusia yang super sekali. Ada Mas Rahmat dan Mbak Salsa. Halo Mas Rahmat dan Mbak Salsa. Halo guys. Selamat datang di podcast Kawan Suara. Selamat datang. Podcastnya kalian sendiri. Ya perlu diketahui, jangan ding, nanti biar mereka berdua memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin boleh kenalan dulu Mas, Mbak. Dari Mbak Salsa dulu mungkin. Oke, perkenalkan, namaku Salsa Dewi Masita, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Oke, salam kenal Mbak Salsa. Terus ke Mas Rahmat. Halo, kenalin, aku Rahmat Wahyu Dayat. Aku mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2020. Mbak Salsa ini semester 5, Mas Rahmat ini semester 7. Tua. Ya, semester tua. Semester, ya, saya nggak berani bilang tua teman-teman. Aku semester 3, jadi masih paling muda di antara sesepuh-sesepuh di depan Junior. Leluhur mereka. Betul. Nah. Nih, ya lanjut. Mau tanya kabar dulu ke Mbak Salsa. Apa kabar Mbak Salsa? Alhamdulillah kabarnya sangat baik. Kelihatannya cerah sekali ya hari ini. Iya. Berbinar-binar. Semangat sekali datang ke Sangat podcast semangat, ini. alhamdulillah. Gak ada halangan ya tadi kesini? Tidak ada. Hujan tadi kayaknya nggak kehujanan? Enggak, Alhamdulillah. Wah cerah sekali, senyum-senyum terus guys ya. Ke Mas Rahmat, apa kabar Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa, tetap semangat. Ya, semester 7 ini Ya, semangat. semangat ya? Ya. Jadi kalau kalian teman-teman kawan suara, sobat suara, kalau kalian di jalan atau mungkin di kafe nugas, terus ada yang mahasiswa atau mahasiswi ngadep laptop, kalau mukanya itu cemberut, nah itu bisa dipastikan semester 7 itu. Gitu. Bisa dipastikan semester Iya. 7. Soalnya ribet, skripsi, PLP dan lain sebagainya. Oke. Mungkin dari Mas Rahmat dulu deh, kesibukannya sekarang apa Mas di semester 7 ini? Kesibukanku kalau di akademis itu sekarang baru PLP. Di PLP itu kepanjangan dari pengenalan lingkungan persekolahan di SMA 1 Sukoharjo. Terus kemarin habis ujian juga, udah ujian PLP, tinggal sedikit. Terus tugas-tugas karena ada matkul rekognisi dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kesibukan organisasi itu tahun ini, kali ini itu mengamanai ada 2 jabatan. Yang pertama Ketua Himanomi periode 2023, yang terakhir Ketua IMAPESI 2023-2025. Seperti itu. Wih, jadi udah ujian PLP ya Mas kemarin ya? Sudah. Dengar-dengar, gimana ujiannya Mas, lancar? Ujiannya lancar, alhamdulillah. Soalnya ini ya wes kayak ngajar wae. Campur-campur. Ya udah kayak ngajar aja. Santai aja Mas. Ngajar kayak biasanya. Jadi kemarin nganggepku itu Pak dosen. Itu kebetulan DPL ku Pak Budi Wahyono PhD sama Bu Retno itu guru SMA 1. Itu tak anggap cuman tak anggap siswa, jadi nggak ada beban di situ dan alhamdulillahnya lancar kayak gitu. Gak ada kendala apa itu, siswanya nyelelek atau Siswanya ngapain? manut sih. Mantap, Tapi alhamdulillah. kendalanya ini kehabisan waktu. Karena terlalu asik ngejelasin jadi alokasi waktunya kurang. Tapi itu jadi evaluasi, tapi secara garis besar aman saja. Selamat Mas Rahmat sudah Selamat, menjalani terima kasih. ujian Sampai PLP. sini ya guys. Bentar Podcastnya. dulu. Belum dong. Terus tadi katanya dia mana jadi ketua IMAPESI. Betul. Lah itu kok bisa sih Mas tiba-tiba Ya aku jadi enggak tahu ketua ya Nan. IMAPESI? Kok tanya saya lagi enggak. Loh, kan pasti rangkaian prosedur dan lain-lainnya pasti ada lah. Masa tiba-tiba wah
Mas Rahmat ketua MAPESI itu kan nggak mungkin. Kemarin tuh sebenarnya Hamin berapa itu? Hamin seminggu kalau nggak salah. Itu dari teman-teman UNS mendesak untuk aku maju menjadi ketua MAPESI dengan propaganda media sosial yang udah diciptain teman-teman UNS kayak gitu. Terus kemarin ada apa ya? Permintaan untuk dari alumni kayak gitu, alumni Himanomi tentunya. Yang dulunya tentu jadi pengurus MAPESI juga. Harapannya ya dari wilayah 2 khususnya UNS itu kalau bisa ngambil ketua alhamdulillah, tapi dicoba dulu karena kan nggak tahu kalau nggak dicoba. Terus ya udah daftar aja. Sebenarnya nggak daftar sih, dicalonin dari teman-teman UNES kebetulan dari Semarang, terus didukung dari univ-univ yang lain, terus visi misi pemilihan dan alhamdulillah jadi kayak gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya kemarin tuh ada 2 calon dari UNS sama mana ya kemarin? UNESA. Dari UNESA dan alhamdulillahnya yang menang UNS. Tapi sampai detik ini hubungan atau komunikasi dengan UNESA masih terjalin dengan baik. Jadi sekarang kan zamannya kolaborasi kayak gitu. Jadi kayak itulah. Oke. Ini lanjut, ini cengar-cengir terus tadi. Oh iya. Gak buat tanya. Mbak Salsa, mungkin Mas Rahmat terima kasih atas sharing pengalamannya ya. Dan selama juga telah terpilih menjadi ketua MAPESI. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ke Mbak Salsa. Mbak Salsa sekarang kesibukannya apa Mbak? Oke, mungkin buat kesibukanku ya sebagai mahasiswa semester 5, ya tentunya kesibukan akademik dijalanin. Terus tapi selain akademik juga ada di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNS menjadi wakil dari Mas Rahmat sendiri, seperti itu. Oke. Kayaknya beberapa waktu lalu aku sering lihat Mbak Salsa tuh kayak sibuk banget. Sibuknya apa sih Mbak akademik tuh? Mungkin kalau di semester 5 itu ya matkul-matkul yang lain tuh biasa, tapi ada satu matkul tuh yang kayak challenging gitu loh. Nah, matkul itu micro teaching ya. Biasa aja guys, micro teaching biasa aja. Kan dia kan udah pernah ya. Nah, kalau buat yang semester 5 ya micro teaching itu kayak suatu hal baru gitu. Jadi kita di sana belajar untuk mengajar. Di situ audiensnya teman-teman kita sendiri. Gitu sih. Gimana, stres gak? Berat gak? Takut kalau ketawa aja sih. Soalnya audiensnya teman-teman sendiri. Nah, biasanya teman-teman tuh malah celelean gitu. Padahal kitanya udah berusaha buat serius. Terus mungkin ada kayak deg-degan dikit sih di awal, tapi kalau abis itu udah dijalanin, oh enjoy aja ternyata. Jadi aman ya, nggak ada kendala apa-apa gitu. Kendala-kendala yang kayak isu-isunya kan mahasiswa semester 5 sekarang lagi, stres tertekan berat, ya? Tertekan gitu. Mbak Salsa gimana sekarang? Enggak, alhamdulillah masih bisa cengar-cengir seperti ini. Oh, iya. Dari tadi cengar-cengir terus ya. Kalau dilihatin ke kameranya bahagia ya? Iya, bahagia banget. Kayak ini ada pembatas, ini area gelap, ini area terang ini. Iya. Ya, itu tadi gigi putihnya Mbak Salsa terlihat sekali jelas di kamera tuh. Inner beauty. Terpancar. Oke, selain micro teaching Mbak, apa lagi kesibukannya? Nggak ada, nggak sibuk. Tidur guys, tidur. Iya, tidur setiap hari. Mosok enggak? Iya. Gitu sih. Iya, tapi kalau semester 7 kan kesibukan PLP, semester 5 kan micro teaching nih. Nah, kalau semester 3 kan aku lihat TikTok ada jangan tanya nasib semester 3. Baru ruwet metopen. Apa itu emang ruwet? ruwet? Enggak seruwet itu Iya, semester 5, semester 7 biasa aja. Loh kan karena Iya. Apa? Mas Mbak berdua kan sudah melalui itu gitu. Aku dan teman-temanku yang semester 3 ini kan ya bisa dilihat sendiri ya, ekspresi-ekspresi raut-raut wajah tertekan tuh sangat tercipta. Sebenarnya nggak tertekan, kurang belajar aja sih. Ayo lo. Enggak, kita tuh setiap hari tuh belajar Masya Allah. gitu loh, kecuali libur. Gitu, metopen tuh beban, sorry guys, enggak beban. Sebenarnya metopen tuh bekal buat skripsi sih sebenarnya. Jadi kalau mau skripsi kan bikin proposal, metopen kan singkatannya metodologi penelitian. Itu bikin bab 1, bab 2, bab 3. Sebenarnya emang manfaatnya itu di skripsi. Jujur aku dulu di semester 3 juga mumet kayak gitu. Tapi habis itu kayak ngerasa biasa aja.
maksudnya nggak sesusah yang pas di awal gitu loh. Soalnya secara tidak langsung kan kita berkembang ya, tapi kan kita nggak tahu kita udah berkembang atau belum. Ya kayak contoh dulu kita SMA tuh bikin makalah tuh susahnya minta ampun kan. Sekarang di kuliah malah tugas-tugas lebih baik makalah aja kayak gitu kan. Jadi itu sebenarnya fase hidup manusia itu berkembang kayak gitu. Tapi nikmati aja setiap fase yang ada. Anjay. Mas Rahmat 2023 guys. Yo, tanggal ya setayangnya lah. Iya, tapi kita hari ini tuh tanggal 11 November kita take video podcast hari ini. H+1 dari Hari Pahlawan. Ya H+1 dari Hari Pahlawan, dan bertepatan dengan hari ini juga teman-teman, for your information, hari ini tanggal 11 November dengar-dengar Himanomi itu merayakan hari ulang tahun yang ke berapa Mas? 22. 22. Satu Berarti tahun lebih tua daripada aku. wis. Jadi aku Ibang-ibang. panggil Mbah. Kakak. Kakak Hima. Kakak Himanomi. Berarti lahirnya pada tahun 11 November 2000 2021. Nah, sebenarnya 2001. 2001. oh iya, itu maksud saya. Salah berkata. Jadi sebenarnya itu dulu tuh karena pendiri Himanomi itu dulu kan belum ada kayak masa sekarang nih, kayak apa ya, pengarsipan atau dokumentasi pendirian dan lain sebagainya udah tertata ini. Jadi mungkin dulu tuh belum ada kayak foto-fotonya, dokumen-dokumen pendukungnya kayak gitu. Tapi dari kami pengurus Himanomi dari tahun ke tahun itu kami mempercayai bahwasannya Himanomi itu lahirnya di 2001 kayak gitu. Entah itu kebenarnya valid atau tidak, tapi emang yang kita percayai sama kita konfirmasi ke dosen-dosen pendidikan ekonomi khususnya yang dulu menjadi mahasiswa pendidikan ekonomi juga S1 di sini, itu juga mengkonfirmasi bahwasanya kebenaran yang apa ya, yang mungkin peluangnya terbesar itu valid itu di 2001. Jadi kita sampai sekarang menganggap Himanomi itu lahir di 2001 kayak gitu. Jadi 22 tahun Himanomi gitu. Iya. Nah, di umur yang ke-22 tahun ini kira-kira ada perayaan atau apa gitu nggak sih Mas Mbak? Ada dong. Apa tuh perayaannya? Konser, ngundang Tulus mungkin. Kan menarik warga sekitar, maksudnya warga UNS. Kalau sebenarnya kalau acara secara resmi ya, secara formal itu nggak ada, tapi emang dari kami, dari Himanomi tahun ini khususnya itu rencananya mau potong tumpeng terus doa bersama sama teman-teman pengurus kayak gitu. Jadi emang perayaan yang benar-benar secara formal itu belum ada kalau di tahun ini. Nah, harapannya di tahun depan itu dirayakan yang mungkin dikonsepkan lebih matang lagi, terus terstruktur dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong soal HUT Himanomi nih Mas Mbak, berdasarkan pengalaman tahun lalu, aku kan juga daftar ada yang namanya MAMI, Magang Himanomi. Nah itu pas kebetulan juga ngepasi HUT Himanomi juga kan, yang tahun lalu ke 21 ya berarti ya. Nah itu kok kenapa sih kok sekarang kayaknya nggak ada ya, atau dihapuskan proker itu? Kenapa Mas Mbak itu bisa tidak ada lagi? Padahal kan asik banget itu. Kemarin kan dari kami Himanomi kan dapat limpahan proker yaitu Munas. Jadi itu di bulan Oktober, di akhir Oktober. Terus biasanya itu magang Himanomi kan di Oktober juga. Jadi kami nggak bisa melaksanakan magang Himanomi secara formal kayak gitu. Kaderisasi secara formal itu enggak. Tapi kalau informal itu sebenarnya udah kita lakukan. Ada beberapa serangkaian, ada apa namanya itu? Sapa Muda, Semaru, Impe kayak gitu. Terus kemarin Ecofair juga kita membuka volunteer kepada maba juga. Jadi masuk menjadi panitia, kita memberikan bimbingan lah untuk menyusun sebuah kegiatan itu seperti apa. Tapi kalau emang secara formal kayak tahun kemarin, tahun ini emang ditiadakan karena di bulan Oktober ada Ecofair, di bulan November udah ada kegiatan yang lain, peta PKM, pelatihan pembuatan PKM kayak gitu. Nah, tapi jangan khawatir. Nah, nanti harapannya di pengurus besok di PHT khususnya nanti sebelum sebelum
pendaftaran oprek itu nanti ada kayak di tahun dulu pas aku staff itu nggak ada magang, adanya itu sekolah himanomi itu cuma 2 hari kalau nggak salah, 2 hari atau 3 hari ya. Ya jadi harapannya besok bisa dilaksanain itu. Jadi itu kayak pembekalan pelatihan pimpinan sidang kayak gitulah dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi fleksibel itu. Begitu. Oke, berarti mungkin banyak kegiatan juga ya himanomi pada bulan-bulan ya, ini. alhamdulillah banyak kegiatan. Dan alhamdulillahnya lancar. Nah, tadi kita juga mungkin udah bahas ecofair ya. Nah, dari pengalaman kemarin juga banyak mahasiswa baru adik-adik angkatan, utamanya angkatan 23 kemarin, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke para koor atau para kami selaku kakak tingkat dari mereka. Mereka tanya, Mas, Mbak, apa namanya, pendaftaran volunteer ecofair ini sama nggak sih sama kayak open recruitment dari staf hima kayak gitu. Nah, mungkin lebih lanjutnya bisa dijelasin sama Mbak Salsa atau Mas Rahmat. Oke, jadi buat pendaftaran itu volunteer ecofair dan pendaftaran hima itu suatu hal yang berbeda ya. Nah, kalau yang kemarin itu mendaftar menjadi volunteer itu hanya sebatas di kepanitiaan ecofair. Jadi ininya kayak teman-teman itu diberi kesempatan untuk mencari pengalaman. Ya walaupun itu juga sama di program kerjanya dari himanomi. Tetapi untuk menjadi staf himanomi nanti akan ada sendiri opreknya di tahun depan seperti itu. Betul, itu biasanya itu di bulan Februari, kalau nggak Maret, itu tergantung kepengurusannya juga, tergantung ketuanya dan PHT-nya di periode tersebut seperti itu. Jadi buat adik-adikku semuanya, khususnya untuk angkatan 2022, 2023 sih paling khusus ditujukan untuk 2023 mahasiswa baru. Jadi kalau kalian ingin masuk berproses di himanomi nanti di awal tahun biasanya, nanti tunggu aja informasi lebih lanjut. Yang paling utama follow IG himanomi. Betul. Promosi guys, mereka guys. Tolong tunjukkan IG-nya Mas Tiaga, saya lupa. himanomi_UNS kalau nggak salah. himanomi_UNS, teman-teman bisa N-nya follow. double. Ya, soalnya ini teman-teman, kalau N-nya nggak double itu di Upgris ada juga namanya himanomi. Kalau kita N-nya double, himanomi_UNS. Seperti itu. Himanomi Sangat UNS. Edukatif kan, guys. Ya ini asisten saya baru saja memberikan. Ini teman-teman, kelihatan nggak ini? Nah, himanomi UNS. Di follow guys. Itu guys. Bantu kami 5M follower. Ya ini target kami 5 tahun ke depan follower 5M. Yoi, amin. Masya Allah. Selebgram kapan lagi kita jadi? Yoi. Selebgram hima ya guys. Yoi. Kita ngunggulin nggak jadi. Nah, mungkin itu penjelasan dari Mas Rahmat dan Mbak Salsa ya teman-teman. Tapi mungkin juga dari adik-adik yang mungkin penasaran soal hima, soal apa aja sih prokernya, bakalan sibuk enggak kayak gitu. Gimana sih Mas Mbak kesibukan di hima, dan mungkin proker-proker apa aja yang sekiranya menarik dan cocok banget nih buat mereka yang mau join keorganisasian di prodi kita, pendidikan ekonomi. Apa Mas Mbak? Salsa. Apa ya? Di hima kesibukannya gimana ya? Sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat. Soalnya ya kita ngejalaninnya itu beriringan sama perkuliahan. Contohnya di hima tahun ini aja kita prokernya tuh kayak difokusin di hari Sabtu. Misal kalau baru ada beberapa proker yang bersamaan, baru tuh di hari Minggu yang ngeproker gitu. Terus proker-proker apa yang cocok ya? Nah, kalau yang proker besar jelas itu proker ecofair. Tapi kalau proker yang cocok apa buat kalian, itu ya sesuai minat kalian sendiri. Contohnya kalau minatnya di bidang administrasi ya silahkan masuk ke sekretaris. Itu nanti maksudnya bukan nggak ngeproker ya, nggak terjun langsung ke proker-proker yang sebagai isi acara dan semacamnya. Betul. Tapi kalau pengen yang proker-proker bener-bener terjun
Misal kalau pengen kegiatan kemasyarakatan, ya udah masuk sosma. Kalau apa ya, nempang bola. Nepang tuh apa Mas? Nempang tuh bahasa Indonesia nih, nendang bola. Yo, ini. Menamplek bulu. Menamplek. Menamplek lu. Oke, tentang olahraga badminton, futsal itu ada di PSDM, ada duta juga PSDM, terus pendidikan buat kalian orang-orang pintar. Wis. Sebenarnya enggak sih, pendidikan tuh enggak harus orang-orang pintar kayak gitu. Yang penting apa ya, kalian program kerjanya itu ke arahnya ke pendidikan. Sebenarnya ya pintar-pintar semua sih, pengurus Himanomi enggak ada yang enggak pintar, cuman enggak ada apa ya, syarat khusus kalau pendidikan tuh harus IP-nya 4,1 itu enggak harus. 4,1. Kayak gitu. 4,1. Terus kalau minatnya di ini yang membuat ini ya ini itu masuk Medinfo kayak gitu. Betul. Karena Medinfo itu singkatnya dari Media dan informasi. Seperti itu. Jadi gak usah takut masuk Himanomi, itu gak usah takut begitu. Jadi deep ngene. Oke, jadi gitu ya Sobat Suara, mungkin yang penasaran berat gak sih, sibuk banget gak sih jadi pengurus Himanomi ya. Dari pengalaman-pengalaman yang udah diceritain sama Mas Rahmat dan Mbak Salsa dan aku pribadi, mungkin itu di Himanomi itu asik guys sebenarnya. Kita berorganisasi. Anam guys, anam. Punya banyak temen. Sangat anam sekali. Asik. Terus kan teman-teman kita tuh nggak cuman itu aja yang sekelas gitu, jadi kelas lain, dari kakak tingkat. Nanti kalian kalau udah jadi kakak tingkat, nanti kalian punya adik tingkat. Gitu. Benul. Nah, berkaitan dengan itu, kira-kira kapan sih open recruitment Himanomi kepengurusan yang terbaru? Nggak tahu guys, jujur kalau kepengurusan terbaru nggak tahu. Itu balik lagi tergantung ke ketua Himanomi yang nanti terbaru, terus PHT juga yang terbaru kayak gitu. Soalnya tahun depan aku udah demis, udah jadi alumni Himanomi kayak gitu. Jadi kalau tahun ini, tahunku itu opreknya di bulan April. Karena apa? Karena ada beberapa kondisi yang emang mengharuskan mundur 2 bulan kayak gitu. Kondisinya apa? Makanya masuk Himanomi biar tahu. Nah itu guys, mungkin yang perlu kalian catat, yang perlu kalian perhatiin buat gimana sih nanti kalau udah masuk Himanomi, gimana sih nanti kalian kalau berminat berorganisasi di kampus kayak gitu. Nah mungkin kalian nanti benefit-benefitnya juga banyak banget ya Mas Rahmat, Mbak Salsa. Bener. Termasuk salah satu kebanggaan yaitu alma mater yang dipakai sama Mas Rahmat, Mbak Salsa ini juga salah satu kebanggaan dari Himanomi, yaitu alma maternya. Ya beliau sombong sekali ya ternyata ya. Ini lambang Himanomi, logo Himanomi. Ini logo Himapesi. Ini bendera Indonesia. Kalau kalian nggak tahu ya guys. Tuh namanya jasket itu guys. Jadi jasket itu beda, nggak jaket. Kalau di mana itu namanya jasket. Jadi apa tuh jasket? Jaket ya kayak gitu. Nggak tahu sih artinya jasket namanya. Enggak. Jasket itu tujuannya, jas itu kan biasanya dipakai untuk keperluan formal. Tapi modelnya kayak jaket, makanya disebut jasket kayak gitu, guys. Di ulang tahun yang ke-22 di sepanjang perjalanan Himanomi yang enggak sebentar ini, mungkin Mas Mbak ada kayak apa ya, pesan-pesan gitu buat Himanomi. ucapan semoga-semoganya itu buat Himanomi. Mungkin dari Mbak Salsa dulu. Oke, mungkin kalau dari aku untuk berjalannya Himanomi selama 22 tahun ini memang tidak mudah, kan pasti ada kendala atau hambatan. Harapannya ya tambah tahun semakin baik aja gitu sih. Pokoknya apa yang kurang dari periode sebelumnya akan terus diperbaiki di periode selanjutnya dan begitu seterusnya. Amin. Terus dari Mas Rahmat? Dari aku sama. Gak boleh sama. Doa masing-masing orang itu. Kalau dari aku apa ya? Ya itu Himanomi kan udah nggak kerasa udah 22 tahun. Udah ganti kepengurusan 22 kepengurusan juga kayak gitu.
Terus dari dulu yang emang dari awalnya Himanomi itu berposisi atau apa ya, jangkauannya itu jurusan, sekarang menjadi program studi aja. Jadi banyak sejarah-sejarah yang apa ya, yang mungkin Himanomi lalui kayak jatuh bangunnya Himanomi kayak gitu, tapi sampai sekarang Himanomi tetap eksis. Bahkan ada yang mengatakan di FKIP itu salah satu himpunan terbaik itu Himanomi dan menjadi kiblat dari himpunan-himpunan yang lain. Jadi dengan hal itu aku juga merasa bangga dengan menjadi ketua umum Himanomi di tahun ini. Karena apa? Karena itu merupakan apa ya, pengalaman yang mungkin berharga bagiku. Tapi harapannya untuk ulang tahun di 2022 ini, harapannya Himanomi tetap eksis, kemudian mengembangkan program kerja yang mungkin relevan pada zaman sekarang, dan terutama kan kepada mahasiswa pendidikan ekonomi secara umum. Terus apalagi ya, yang paling utama sih memberikan kebermanfaatan khususnya ke mahasiswa pendidikan ekonomi. Syukur-syukur ke masyarakat sekitar juga. Amin. Amin ya Allah. Kalau dari Mas Tiaga gimana doanya? Kalau dari aku pribadi ya, sebagai salah satu staff di Himanomi, ya kurang lebihnya sama teman-teman. Gak bisa sama. Iya Toki. Lah kan kurang lebihnya sama. Maksudnya harapan-harapan baik dan doa-doa baik selalu mengalir buat Himanomi, buat keberjalanan program kerjanya yang pastinya itu berdampak baik ke lingkungan sekitar, bukan cuman ke teman-teman pendidikan ekonomi aja, tapi ke bahkan masyarakat sekitar dan mahasiswa-mahasiswa lain kayak gitu. Amin. Betul. Cukup. Nanti dulu Mas, masih ada satu sesi lagi. Satu sesi masih. ini adalah